Pulau Nazino terletak di Sungai Ob di wilayah Tomsk, Siberia Barat, Rusia. Namun, keberadaannya menjadi terkenal karena tragedi yang menghantamnya pada tahun 1933. Pada tahun tersebut, pemerintah Uni Soviet mengambil keputusan kontroversial dengan mengirim sejumlah besar tahanan politik dan kriminal ke pulau tersebut dalam upaya untuk membentuk koloni pemukiman. Sayangnya, niat baik ini berubah menjadi kisah penderitaan dan kematian yang mengerikan. Para tahanan yang tiba di Pulau Nazino dihadapkan pada kondisi yang sangat mengerikan. Mereka ditempatkan dalam lingkungan yang penuh kelaparan dan kekurangan pasokan makanan. Kondisi ini segera memicu penderitaan yang tak tertahankan, di mana para tahanan mengalami kelaparan yang ekstrim dan kelemahan fisik. Selain itu, perlakuan kasar dan kekerasan dari penjaga dan petugas semakin memperburuk situasi. Dalam waktu singkat, Pulau Nazino menjadi tempat dari tragedi kemanusiaan yang mengerikan. Ribuan tahanan meninggal akibat kelaparan, penyiksaan, dan kondisi lingkungan yang buruk. Kejadian ini bukan hanya mengungkapkan kebijakan represif pemerintah Soviet pada masa itu, tetapi juga menjadi simbol pelanggaran hak asasi manusia yang ekstrim dan ketidakpedulian terhadap penderitaan manusia. Pulau Nazino tetap menjadi bagian dari sejarah gelap Uni Soviet dan mengingatkan kita akan urgensi untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap konteks. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang tragedi yang ada di Pulau Nazino, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Pemerintah mengirim sekelompok tahanan politik dan kriminal. Pada tahun 1933, pemerintah Soviet mengambil langkah kontroversial dengan mengirim sekelompok besar tahanan politik dan kriminal ke Pulau Nazino, Siberia, dalam rencana untuk membentuk koloni pemukiman di daerah tersebut. Tujuan dari usaha ini adalah untuk mendirikan komunitas pemukiman dan mengembangkan wilayah yang terpencil. Namun kenyataannya jauh dari niat baik ini, karena tindakan tersebut berubah menjadi tragedi yang mengerikan. Para tahanan yang tiba di Pulau Nazino disambut dengan kondisi yang mengerikan dan tidak manusiawi. Mereka ditempatkan dalam lingkungan yang sangat buruk dengan minimnya pasokan makanan dan fasilitas dasar. Kekurangan makanan yang ekstrim dan kelaparan yang tak tertahankan dengan cepat menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis yang tak terbayangkan. Perlakuan kasar dan penyiksaan oleh penjaga dan petugas hanya memperburuk situasi tersebut. Keadaan semakin memburuk seiring berjalannya waktu dan banyak tahanan mulai mengalami kelemahan fisik yang parah. Kondisi lingkungan yang tidak sehat juga memicu penyebaran penyakit dan menyebabkan kematian massal. Ribuan orang meninggal akibat penyiksaan, kelaparan, dan kondisi ekstrim di Pulau Nazino. Tragedi ini menjadi contoh nyata pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan kebijakan represif yang dilakukan oleh pemerintahan Soviet pada masa itu. Pulau Nazino secara menyakitkan menggambarkan dampak destruktif dari kebijakan yang tidak manusiawi dan perlakuan yang kejam terhadap individu yang lemah dalam sistem otoriter. Diangkut dalam kondisi yang sangat buruk dan menderita, para tahanan yang dikirim ke Pulau Nazino mengalami kondisi yang sangat buruk selama perjalanan menuju pulau tersebut. Mereka ditempatkan dalam kereta-kereta barang yang penuh sesak dan tidak layak huni. Perjalanan mereka menuju pulau berlangsung dalam kondisi yang sangat sulit, tanpa cukup makanan, air, atau perawatan medis yang memadai. Akibatnya, banyak tahanan mengalami kelelahan ekstrim dan dehidrasi selama perjalanan yang berkepanjangan. Setibanya di Pulau Nazino, penderitaan para tahanan tidak berhenti. Mereka ditempatkan dalam kondisi pemukiman yang sangat primitif dan tidak layak huni. Pasokan makanan sangat terbatas dan tahanan seringkali hanya diberi sejumlah roti dan air yang sangat sedikit. Kekurangan gizi dan kelaparan menjadi masalah utama dan tahanan mulai menderita penyakit dan kelemahan fisik akibat kondisi yang mengerikan ini. Selain kelaparan, para tahanan juga menderita penyiksaan dan perlakuan kasar dari penjaga dan petugas. Mereka seringkali dianiaya fisik dan emosional dan beberapa di antaranya bahkan dibunuh atau meninggal akibat perlakuan yang kejam. Kondisi di Pulau Nazino sangat tidak manusiawi dan tragedi ini menjadi salah satu contoh paling mengerikan dari pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan represif pada era Uni Soviet. Tidak diberi pasokan makanan yang cukup. Setibanya para tahanan di Pulau Nazino, mereka dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit dan kekurangan yang parah. Pemerintah Soviet tidak memberikan pasokan makanan yang cukup atau fasilitas yang memadai bagi para tahanan. Mereka harus bertahan hidup dengan sumber daya yang sangat terbatas tanpa cukup makanan atau perlindungan dari elemen-elemen alam.
Pasokan makanan sangat minim dan para tahanan seringkali hanya diberikan sejumlah roti yang sangat sedikit atau makanan yang rendah gizi. Kekurangan gizi dan kelaparan segera merajalela di antara mereka, menyebabkan penurunan berat badan yang drastis, kelemahan fisik, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Para tahanan juga tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk perlindungan dari cuaca ekstrim atau lingkungan yang keras. Kondisi ini secara signifikan memperburuk penderitaan para tahanan. Mereka terjebak dalam siklus penderitaan yang melibatkan kelaparan yang tak tertahankan, kelemahan fisik, dan kesehatan yang memburuk. Kekurangan pasokan makanan dan fasilitas yang tidak memadai menjadi faktor utama yang berkontribusi pada tragedi kemanusiaan yang terjadi di Pulau Nazino pada tahun 1933. Kelaparan dan penyakit yang meluas. Kurangnya pasokan makanan yang memadai, kondisi hidup yang sangat buruk, dan cuaca yang keras di Pulau Nazino menyebabkan para tahanan mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Kekurangan makanan menjadi masalah yang sangat serius dan para tahanan harus berjuang untuk bertahan hidup dengan asupan yang sangat terbatas. Kondisi ini segera menyebabkan kelaparan yang parah di antara mereka. Kelaparan yang ekstrim berdampak langsung pada kesehatan para tahanan. Mereka mengalami penurunan berat badan yang drastis dan kelemahan fisik yang luar biasa. Tubuh yang kekurangan nutrisi membuat sistem kekebalan melemah, dan ini membuat para tahanan lebih rentan terhadap penyakit. Kondisi lingkungan yang buruk dan minimnya fasilitas sanitasi juga berkontribusi pada penyebaran penyakit yang cepat dan meluas di antara mereka. Para tahanan mulai menderita berbagai penyakit yang disebabkan oleh kondisi yang tidak manusiawi ini. Penyakit perut, infeksi kulit, dan masalah pernapasan menjadi umum terjadi. Kondisi tersebut semakin memperburuk kesejahteraan para tahanan dan menyebabkan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Akibat kelaparan, kondisi hidup yang buruk, dan cuaca yang keras, Pulau Nazino menjadi tempat di mana penyakit dan kematian menyebar dengan cepat. Hingga tidak bisa dibayangkan bagaimana mengerikannya kondisi mereka pada saat itu. Melakukan tindakan kanibalisme. Kondisi yang mengerikan di Pulau Nazino mendorong beberapa tahanan untuk mencapai titik terburuk dalam upaya bertahan hidup. Kekurangan makanan yang ekstrim dan penderitaan yang tak tertahankan mendorong beberapa individu untuk melakukan tindakan kanibalisme sebagai upaya terakhir mereka untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk bertahan hidup. Dalam situasi yang sangat putus asa, beberapa tahanan mulai membunuh sesama tahanan dan mengonsumsi daging mereka. Tindakan ini adalah hasil dari kondisi ekstrim di mana sumber makanan menjadi sangat langka dan kelemahan fisik yang ekstrim membuat beberapa individu mencari cara apapun untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Meskipun tindakan kanibalisme ini mungkin sulit dipahami dan mengerikan, itu mencerminkan tindakan penderitaan yang tak terbayangkan yang dialami oleh para tahanan di Pulau Nazino. Tindakan kanibalisme ini juga menggambarkan sejauh mana kondisi mengerikan di Pulau Nazino telah mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekstrim demi bertahan hidup. Ini adalah salah satu aspek yang paling memilukan dan menggambarkan derajat penderitaan yang terjadi dalam tragedi ini. Kejadian ini menjadi simbol dari betapa ekstrimnya situasi di Pulau Nazino dan seberapa dalam dampak buruk dari kebijakan pemerintah Soviet terhadap para tahanan. Kanibalisme menyebar pada populasi tahanan. Insiden kanibalisme di Pulau Nazino segera menjadi peristiwa yang menyebar dengan cepat di antara populasi tahanan yang sedang menderita. Dalam kondisi kelaparan yang parah dan penderitaan yang tak tertahankan, berita tentang tindakan ekstrim ini dengan cepat menyebar di antara para tahanan yang putus asa. Situasi pulau tersebut dengan cepat menjadi lebih mengerikan ketika perbuatan ini menjadi semakin umum. Ketika tindakan kanibalisme mulai menyebar, hal ini memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang telah terdorong oleh kondisi ekstrim untuk mencari cara untuk bertahan hidup. Ketidakmampuan untuk memperoleh makanan yang cukup menyebabkan beberapa individu merasa tidak punya pilihan selain melakukan tindakan yang sangat ekstrim dan melanggar norma kemanusiaan. Insiden kanibalisme ini juga menciptakan lingkungan yang semakin mengerikan bagi para tahanan. Kehidupan di Pulau Nazino sudah sulit dan penuh penderitaan karena kelaparan, penyakit, dan perlakuan kasar. Namun, tindakan kanibalisme semakin memperburuk suasana hati dan memicu rasa takut, kecemasan, dan ketidakpastian di antara para tahanan. Secara keseluruhan, insiden kanibalisme ini menjadi gambaran nyata dari kehancuran fisik dan mental yang dihadapi oleh para tahanan di Pulau Nazino. Situasinya semakin mengerikan karena menggambarkan bagaimana kondisi yang ekstrim dapat mengubah perilaku dan moral individu, serta bagaimana peristiwa tragis semacam itu dapat menyebar dengan cepat dalam lingkungan yang hancur dan putus
putus asa. Pemerintah Soviet akhirnya menyadari situasi. Pemerintah Soviet pada akhirnya menyadari tingkat keparahan situasi yang terjadi di Pulau Nazino. Dengan melihat dampak yang mengerikan dari kebijakan mereka terhadap tahanan yang dikirim ke pulau tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi yang semakin tidak terkendali. Mengenali bahwa kondisi di pulau telah mencapai tingkat krisis yang mengancam kestabilan dan keamanan, pemerintah Soviet mengirimkan pasukan atau petugas ke pulau tersebut. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk mendapatkan kendali atas situasi, menghentikan tindakan kanibalisme dan kekerasan, serta memberikan bantuan kepada para tahanan yang selamat. Meskipun tindakan ini mungkin dimaksudkan untuk meredakan situasi, dampaknya mungkin bervariasi tergantung pada respons dan tindakan konkret yang diambil oleh pasukan atau petugas yang dikirim ke Pulau Nazino. Namun langkah ini mencerminkan pengakuan resmi oleh pemerintah Soviet terhadap kegagalan mereka dalam merencanakan dan mengelola koloni permukiman di Pulau Nazino, serta dampak buruk dari kebijakan mereka terhadap tahanan. Dalam banyak hal, intervensi akhir ini mencerminkan kesadaran akan eskalasi kejadian yang mengerikan di Pulau Nazino dan penilaian bahwa langkah-langkah tegas diperlukan untuk mengatasi situasi yang tidak terkendali. Meskipun tindakan tersebut mungkin telah menghentikan tindakan kanibalisme dan kekerasan, tragedi yang terjadi di Pulau Nazino tetap menjadi salah satu contoh yang menghantarkan kita pada kesadaran tentang dampak buruk dari kebijakan yang tidak manusiawi dan pelanggaran hak asasi manusia. Puluhan orang tewas. Selama masa sulit di Pulau Nazino, puluhan orang tewas akibat kombinasi penderitaan yang mencakup kelaparan yang ekstrim, penyebaran penyakit, serta tindakan kekerasan yang terjadi di antara para tahanan. Kondisi yang mengerikan di pulau tersebut berkontribusi secara langsung terhadap tingginya tingkat kematian yang terjadi dalam periode waktu tersebut. Kelaparan yang tak tertahankan adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak orang tewas. Kekurangan pasokan makanan yang memadai membuat tubuh menjadi lemah dan sistem kekebalan tubuh melemah, membuat para tahanan menjadi lebih rentan terhadap penyakit yang menyerang. Penyebaran penyakit dengan cepat meluas di antara populasi tahanan yang lemah, kondisi lingkungan yang buruk, minimnya fasilitas sanitasi, serta rendahnya tingkat kebersihan menciptakan lingkungan yang ideal bagi penyebaran infeksi dan penyakit. Penyakit perut, infeksi kulit, dan gangguan pernafasan menjadi umum terjadi, dan tanpa perawatan medis yang memadai, para tahanan sangat rentan terhadap komplikasi serius yang dapat berujung pada kematian. Tindakan kekerasan yang muncul di antara para tahanan juga berkontribusi pada angka kematian yang tinggi. Dalam situasi putus asa dan penuh ketidakpastian, beberapa individu mungkin terlibat dalam pertikaian atau tindakan kekerasan dalam upaya untuk memperoleh sumber daya yang langka atau untuk bertahan hidup. Perlakuan kasar dari penjaga atau petugas juga bisa menyebabkan cedera fisik yang parah atau berujung pada kematian. Kombinasi dari faktor-faktor ini menyebabkan puluhan orang tewas dalam kondisi yang mengerikan di Pulau Nazino. Tragedi ini menjadi gambaran yang memilukan tentang derajat penderitaan manusia yang tak terbayangkan dan bagaimana faktor-faktor seperti kelaparan, penyakit, dan kekerasan dapat berdampak secara mematikan ketika terjadi bersamaan dalam lingkungan yang penuh keterbatasan dan ketidakpedulian. Contoh kegagalan sistem penjara Soviet. Insiden yang terjadi di Pulau Nazino menjadi salah satu contoh yang sangat menonjol dari kegagalan sistem penjara Soviet pada masa itu. Tragedi di Pulau Nazino mengungkapkan cacat serius dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan koloni pemukiman, serta sistem tahanan di bawah pemerintahan Uni Soviet. Pertama-tama, kebijakan pemerintah Soviet untuk mengirim sejumlah besar tahanan politik dan kriminal ke Pulau Nazino tanpa mempertimbangkan kondisi hidup yang memadai menunjukkan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan manusia. Keputusan tersebut mencerminkan kebijakan represif pemerintah yang cenderung mengabaikan hak asasi dan kesejahteraan individu. Secara keseluruhan, insiden di Pulau Nazino menggambarkan kelemahan mendasar dalam sistem penjara Soviet pada masa itu, termasuk kebijakan yang tidak manusiawi, kurangnya perhatian terhadap hak asasi manusia, dan kurangnya pengelolaan yang efektif. Tragedi ini tidak hanya merugikan para tahanan secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengungkapkan kerentanan sistem penjara yang didasarkan pada penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Tragedi yang menjadi terkenal.
Kejadian tragis yang terjadi di Pulau Nazino segera menjadi terkenal dan memberikan ilustrasi ekstrim dari ketidakmampuan pemerintah Soviet dalam mengelola tahanan dan koloni pemukiman. Peristiwa ini menjadi sorotan internasional dan menjadi bukti nyata dari kegagalan sistem penjara dan kebijakan pemerintah pada masa itu. Tragedi ini mengungkapkan bahwa pemerintah Soviet tidak memiliki rencana atau mekanisme yang efektif untuk mengatasi situasi darurat atau krisis yang mungkin timbul dalam koloni pemukiman atau sistem tahanan. Pengiriman tahanan tanpa persiapan yang memadai dan kurangnya langkah-langkah tanggap dalam menangani eskalasi masalah menyebabkan situasi di Pulau Nazino semakin buruk. Laporan dan kisah tentang Pulau Nazino muncul di media Soviet dan internasional. Berbagai laporan dan kisah yang mengerikan tentang Pulau Nazino dengan cepat muncul di berbagai media, baik di dalam negeri maupun internasional. Menurut laporan-laporan ini, kekejaman dan penderitaan yang dialami oleh para tahanan di pulau tersebut menjadi terungkap pada dunia, mengguncangkan opini publik dan mengutuk perlakuan yang tidak manusiawi. Pemberitaan media ini juga mengangkat isu kanibalisme yang terjadi di pulau tersebut. Kisah tentang tahanan yang terpaksa membunuh sesama mereka untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bertahan hidup menjadi sorotan utama. Ini menjadi contoh nyata bagaimana kondisi yang sangat sulit dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekstrim yang melanggar norma moral dan etika. Dengan berbagai laporan dan kisah ini, Pulau Nazino menjadi bukti nyata dari kebijakan buruk dan ketidakmampuan pemerintah Soviet dalam mengelola tahanan dan koloni pemukiman. Soviet berupaya untuk menghapus laporan tentang Nazino. Meskipun pemerintah Soviet berusaha untuk menghapus atau menyensor laporan tentang Pulau Nazino, kisah tragis ini tetap berhasil merembes keluar dunia dan menjadi bagian tak terhapuskan dari sejarah gelap Uni Soviet. Meskipun rezim berusaha meredam informasi yang mengungkap kekejaman mereka, upaya untuk menyembunyikan kenyataan ini tidak mampu menghalangi penyebaran cerita dan kesaksian dari sumber-sumber yang berbeda. Informasi tentang Pulau Nazino tersebar melalui berbagai cara, termasuk laporan jurnalis independen, catatan dari saksi mata, dan akhirnya melalui perubahan dalam iklim politik dan informasi di kemudian hari. Meskipun ada upaya untuk mengendalikan narasi, pengungkapan fakta tentang tindakan brutal pemerintah Soviet di Pulau Nazino terus mengalir dan mengguncangkan opini publik di dalam dan luar negeri. Dengan upaya yang gigih dan berani dari individu-individu yang berani menyuarakan kisah ini, serta dengan perubahan dalam tata kelola informasi di masa mendatang, tragedi ini tetap terungkap meskipun ada upaya untuk menyembunyikannya.